Meningkatkan kualitas hidup adalah sebuah perjalanan pribadi. Meningkatkan kualitas hidup adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan personal. Anyway teman-teman, mari kita bahas bersama cara menaikkan level hidup kita agar menjadi lebih baik lagi dan hidup makin berkualitas. Mau dong kan ya kualitas hidup kita itu naik ke level tertinggi yang kita harapkan. Seperti level kualitas karir kita, keuangan kita atau finansial kita, dan juga gaya hidup kita. Jadi salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup adalah menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita. Memikirkan apa yang benar-benar penting bagi kita dan apa yang ingin kita capai dalam hidup dapat membantu kita merasa lebih terarah dan termotivasi. Benar nggak teman-teman? Jadi ada beberapa hal yang bisa membantu kita menaikkan level hidup kita atau level kualitas hidup kita ya teman-teman. Jadi yang pertama menurut aku introspeksi diri. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apa sih yang membuat kita bahagia, apa yang kita capai, dan apa yang ingin kita wariskan kepada dunia terutama untuk keluarga kita. Dan yang kedua, mencari inspirasi. Jadi baiknya tuh banyak mencari inspirasi dari contohnya bisa membaca buku, menonton film, atau mendengarkan cerita-cerita orang yang menginspirasi kita. Jadi cerita-cerita idola kita atau orang-orang yang kita banggakan dalam hidup kita. Oh enak banget ya kehidupan mereka, bisa traveling, holiday, tapi tetap bisa menghasilkan uang. Jadi itu salah satu contohnya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah menentukan prioritas kita. Ya, jadi identifikasi nilai-nilai ini kita dan buat daftar prioritas dalam hidup kita teman-teman. Yang berikutnya adalah membangun kebiasaan positif. Jadi aku itu memulai membangun kebiasaan positif itu dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung tujuan kita teman-teman. Seperti olahraga teratur, meditasi atau yoga, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, hangout dengan circles yang berpositif thinking, vibes-nya positif, nggak negatif, nggak hanya omongin orang, tetapi circle atau lingkungan yang membantu kamu menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa hal yang harus kalian pikirkan teman-teman ya untuk meningkatkan level hidup kita, terutama meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi ini penting banget. Kesehatan fisik dan mental adalah pondasi untuk kualitas hidup yang baik. Bagaimana kita mau mencapai level kualitas hidup kita yang lebih baik lagi kalau kesehatan fisik dan mental kita bermasalah. Jadi untuk mendapatkan hal ini, menurut aku olahraga teratur. Olahraga bisa membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres dengan meningkatkan kesehatan fisik. Jadi olahraga bisa dimulai dengan berjalan-jalan di pantai setiap pagi atau di lingkungan kita, atau juga bisa melakukan olahraga kecil. Dan yang kedua adalah makanan sehat. Jadi kita baiknya mengkonsumsi makanan sehat, makanan bergizi dan hindari makanan olahan. Bisa sih kita makan junk food sekali-sekali dan jangan keseringan sih menurut aku. Dan berikutnya adalah istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Tetapi ada juga beberapa orang sama dengan aku teman-teman ya. Kadang kita meluangkan waktu lebih banyak, mungkin begadang malamnya itu karena memang pekerjaan kita menuntut kita untuk lebih memiliki waktu yang luang bekerja di malam hari.
Tetapi jangan sampai itu terus-terusan dilakukan ya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah mengelola stres. Jadi cara untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu di alam dengan traveling. Karena gak mungkin ada orang yang tidak mengalami namanya stres atau depresi. Itu banyak terjadi dari aktivitas pekerjaan kita, keluarga, dan hal-hal pertemanan. Jadi kita harus bisa mengelola stres kita. Kita harus cari tahu apa sih yang bisa membuat kita bahagia, menghilangkan stres kita ini. Dan berikutnya, jika kalian tidak mendapatkan solusi dari masalah kalian itu, kalian bisa mencari bantuan profesional jika Anda dalam mengalami kesulitan dalam mengelola kesehatan mental kalian. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional seperti ahli psikologi atau dokter yang bisa menangani problem dari mental kalian karena stres tadi ya teman-teman. Bukan berarti kalau kalian ke ahli psikologi atau ke ahli profesional itu kalian gila, bukan sama sekali. Tapi kalian menolong diri kalian sendiri untuk mengontrol stres atau level emosional kalian. Dan yang berikutnya adalah membangun hubungan yang positif. Karena dengan membangun hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita, kita dapat meningkatkan rasa kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, di sini ini sangat penting. Hubungan yang sehat. Kita harus meluangkan waktu untuk membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan pasangan kita sendiri. Menjalin komunitas, bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama dengan kita. Hobinya traveling, hobinya membangun atau membuka peluang-peluang bisnis yang lain. Jika kalian suka komunitas itu, kalian bisa bergabung. Jangan hanya taunya mabar. Di dalam komunitas mabar itu banyak juga hal-hal positif, tapi jangan sampai kita lupa waktu dan tidak bisa mencari peluang yang lain dalam membangun diri kita. Yang berikutnya yang juga sangat penting adalah membantu orang lain. Melakukan kebaikan untuk orang lain dapat meningkatkan rasa kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi kita. Nah, di sini aku tekankan bagaimana kita bisa membantu orang lain jika kita sendiri sebenarnya tidak cukup bisa membantu diri kita sendiri. Artinya, sebelum kalian berpikir untuk membantu orang lain, kalian bisa melakukan pekerjaan di luar daripada gaji kalian atau di luar dari pekerjaan kalian. Artinya alangkah baiknya kita memiliki income yang lain, penghasilan yang lain dari pekerjaan utama kita, agar kita bisa berbagi dan membantu orang lain, terutama keluarga kita. Karena hal tersebut, kebahagiaan yang kita dapatkan dari membantu orang lain itu sangat luar biasa teman-teman. Nah, untuk mendapatkan hal ini, apa sih yang perlu kita tingkatkan? Kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Karena itu dapat membuka peluang baru dan meningkatkan rasa percaya diri. Terutama, kalian harus belajar hal-hal baru, ikuti kursus, membaca buku, atau menonton video tentang topik yang menarik bagi kita. Berikutnya, mengembangkan keterampilan. Latihlah keterampilan yang ingin kita kuasai. Misalnya kamu suka bermain musik, kamu suka menjahit, memasak. Kamu bisa melatih keterampilan atau skill yang kamu sukai. Berikutnya adalah bergabung dengan organisasi profesional. Karena dengan bergabung dengan organisasi profesional yang relevan dengan bidang kita, itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan experience juga pengalaman teman-teman. Anyway, dan pembahasan kita yang terakhir, dan ini adalah benang merah atau the point dari meningkatkan level hidup kita.
adalah dengan mencari kebahagiaan dan kepuasan. Karena kebahagiaan dan kepuasan adalah tujuan akhir dari meningkatkan kualitas hidup. Menentukan kebahagiaan. Jadi setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang bahagia hidupnya hanya dengan hidup yang sederhana yang dia jalani sekarang. Ada juga orang yang bahagia dengan hidup yang ingin dia capai di level-level tertentu karena dia berpikir dia bisa membantu orang lain atau orang banyak. Yang berikutnya adalah mencari aktivitas yang membahagiakan. Identifikasi aktivitas yang membuat kita bahagia dan dapat kita lakukan secara teratur. Jadi harus kamu tahu ya teman-teman. Maksud aku jadi kalian harus tahu apa yang bisa membuat kalian bahagia. Dan yang paling terakhir di list ini adalah menghargai keberhasilan kamu sendiri. Ketika kamu sudah mencapai keberhasilan kamu, apa yang kamu cita-citakan, jangan lupa rayakan keberhasilan kecil ataupun besar yang kamu capai. Rayakan, buat diri kamu berterima kasih kepada diri kamu sendiri, berterima kasih kepada tubuh kamu, berterima kasih kepada jiwa kamu, berterima kasih kepada alam, dan terutama berterima kasih kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberhasilan dan pencapaian hidup kamu yang lebih baik lagi. Karena tidak ada hal yang terjadi dalam hidup kita ini tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu karir kamu, kebahagiaan, rezeki yang melimpah, rezeki kamu saat ini, apalagi berkah kesehatan, itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kalian akui. Jangan kalian merasa pencapaian kalian yang kalian dapatkan itu hasil kerja keras kalian sendiri tanpa pencapaian atau campur tangan siapa-siapa, apalagi Allah. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Karena meningkatkan kualitas hidup adalah sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Kita dapat menciptakan hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Ingatlah bahwa setiap orang atau individu memiliki perjalanan yang unik. Dan yang terpenting adalah menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita dan berkomitmen untuk mencapainya.
Party where the sun meets the sea. Fun is fun for parties wild and free. Women's gatherings a sight to see. Some bring trouble causing a spree. Oh, foreigners in Bali, a mix of good and bad. Some enjoy the beauty, others make us sad. Without word, Jesus they roam around, causing chaos, leaving a frown. All among them good ones shine bright, respecting the culture, bring delight. But the bad ones lurk in the night. Disrespectful actions, a harmful light. Bali's charm attracts us all kinds, but not all hearts are pure and kind. Let's embrace those who respect and care, and bid farewell to those who bring despair.